Cukup, teman-teman? Cukup baik, terima kasih. Baik teman-teman, jadi barang bukti yang kita tampilkan ini diamankan dari kediaman RZL, ORL, PT BR, dan juga beberapa lokasi lainnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, diantaranya adalah safe house. Di sini kami juga akan menunjukkan beberapa gambar kegiatan tim saat melakukan pengamanan di beberapa lokasi safe house. Punya. Ini safe house berlokasi di apartemen GRV, Tower SF. Berikutnya, ini masih di apartemen yang sama untuk tower yang berbeda di Tower SF. Dan yang ketiga di Tower HBR. Ini saat tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti. Cukup, teman-teman? Baik, terima kasih. Ada apa tanya mah? Ya. Dari informasi yang didapatkan tim di lapangan saat melakukan peristiwa tertangkap tangan diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu. Ini tadi kan di konstruksi perkaranya disebutkan kalau barang yang dibawa PT Blu-ray itu tidak diperiksakan. Nah itu barangnya apa aja yang masuk tanpa dicek itu dan dari negara mana aja? Nah, ini barangnya beragam, Mbak Sari, gitu kan. Ada kayak sepatu begitu ya, termasuk juga barang-barang apakah ini bisa dijamin keasliannya gitu ya, atau KW begitu. Nah, itu juga kemudian nanti kita akan cek ya, karena tentunya harus difilter di situ oleh petugas bea cukai. Namun karena tidak dicek di dalam jalur itu, kemudian bisa lolos dan masuk di pasar Indonesia.
yang bal-balan. Nah, Iya yang jadi PT BRI ini istilahnya apa? Forwarder ya. Jadi kayak jembatan gitu ya antara importir gitu. Jadi importir dia mengimpor barang apa saja begitu. Mereka butuh jasa sebagai itu forwarder itu untuk mengurus ke bea cukaian gitu ya. Nah, itu menggunakan jasa dari PT PR sehingga barangnya beragam. Nah, nanti kita cek barang-barangnya seperti apa aja. Banyak dari banyak negara. Ini kan tergantung importirnya, importir barang apa, dari mana saja. Gitu. Mas ada dua. Pertama John Field ini WNI atau WNA? WNI. WNI, oke. Yang kedua untuk pasalnya sendiri, untuk aparat penegak hukum lain kan untuk UU penyesuaian pidana, terutama pasal 602 sampai 606 itu kan dia menyesuaikan gitu jungto pasal UU penyesuaian pidana gitu. Tapi ini di KPK masih memakai pasal di KUHP baru 1 2023, tapi di penyesuaian pidana itu sudah dihapus pas ketentuan pasalnya. Ini KPK ini seperti apa gitu, mohon pencerahannya. Apakah benar-benar mentok pakai KUHP yang baru itu yang 1 2023 atau benar-benar tidak memakai penyesuaian pidana? Makasih. Atau apa tadi Mas yang terakhir? Benar-benar tidak memakai penyesuaian pidana gitu. Tidak memakai penyesuaian pidana. Jadi gini, mungkin Mas Rio bisa cek ya di pointers kan, sudah dijelaskan juga di situ pihak-pihak yang ditetapkan sebagai pemberi dan juga penerimanya, ya kan, pasalnya kan sudah runut kan disampaikan. Di penyesuaian pidana itu dihapus Mas, kayak 605 ayat 2 di penyesuaian pidana itu cuma ada 065 huruf A dan huruf B. Dan di sisi lain tuh penegak hukum lain kayak kejaksaan itu beneran langsung mentok KUHP jungto penyesuaian pidana. Nah kalau KPK tuh seperti apa? Apakah tidak memakai penyesuaian pidana atau seperti apa? Nanti kita jawab lengkap ya, kita jelaskan nanti. Tadi kan apartemennya disebut GRV ya Mas di beberapa tower. Nah itu tuh milik kediaman siapa gitu? Ya, ini memang diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia, itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk punyanya siapa nanti kami cek dulu ya. Jadi memang ini sewa secara khusus. Cukup ini kayaknya semuanya udah jelas. Sebentar. Enggak.